diundang sama Mangkunegaran untuk mengikuti serangkaian upacara Malam Satu Suro ya. Aku juga bukan orang Jawa jadi nggak begitu mengerti sebenarnya. Tapi ya udah mengikuti dan memenuhi undangannya. Di sana juga jadinya kayak belajar lagi Malam Satu Suro seperti apa sih upacaranya, ada kegiatan apa. Ya udah jadi diikutin aja dan jadi satu pengetahuan baru dan pengalaman yang luar biasa juga. Itu pertama kalinya nggak sih Kak mungkin diundang nih ke apa bisa bilang ke keraton ya? Pertama kalinya nggak sih Kak? Pertama kalinya terlibat di acara seperti itu juga gitu. Jadi ya seru dan punya pengalaman baru juga. Berapa kilo? Mungkin sekitar 5 kilo kali ya. Aku nggak cek pastinya, tapi mungkin sekitar 5 kilo kita jalan. Dan itu aku baru pertama kali tahu kirap tuh kayak gitu. Karena kan kalau di video-video udah diisi musik ya. Jadi aku kira beneran ada musiknya atau ada apa. Ternyata kirap itu beneran diem, nggak ada yang bicara, nggak boleh ada yang pegang handphone, diem, kita jalan 5 kilo tanpa alas kaki. Itu menurut aku apa ya, meditasi yang bagus juga sih. Aku ngerasa kayak menjalani meditasi yang abis itu tuh kayak lega, terus kita jadi bisa istirahat dari pikiran-pikiran gitu. Aku sih menikmati banget ya, karena aku emang suka sama acara kebudayaan dan aku sendiri bukan orang Jawa, Ambon dan Sunda ya, jadi beda nih adatnya. Jadi pas di sana kayak belajar adat baru itu seru banget. Apa sih Kak yang kayak Itu ketan. Jadi pokoknya habis kirap itu disediakan ketan itu, terus kita makan ketannya. Aku nggak tahu secara detailnya kenapa ketan, cuma kalau dengar omongan sebelah kita ngobrol-ngobrol, ya ketan itu juga punya simbol sendiri. apa tuh kamu artinya Kak? Simbolnya? Aku nggak paham ya karena bukan orang Jawa, tapi mungkin simbolnya kedekatan dengan leluhur atau apa. Karena aku juga denger sama yang sebelah. Ini kita makan ketan boleh dimakan nggak? Ada videonya, aku bingung ini boleh dimakan atau enggak, takut salah kan. Tapi ya udah aku mengikuti aja dan menghormati juga. Udah diundang. Rangkaian di acaranya kalau aku mengikuti jamuan teh dulu. Jadi mengikuti jamuan teh sama Mangkunegaran, sama Kanjeng Gusti, lalu kirap. Nah kirap ini yang kayak meditasi ya, kita jalan rame-rame ratusan orang 5 kilo tanpa alas kaki. Lumayan tuh ya, panas juga ini kaki ya, nggak pernah jalan selama itu tanpa alas kaki. Tapi ternyata maksud dari situ adalah untuk kita merefleksikan diri kita, untuk lebih teduh, lebih membumi. Acaranya di Raya Aku jujur iya, karena nggak pernah melakukan meditasi ya. Aku pun olahraganya bukan yang meditate gitu, nggak pernah yoga, nggak pernah apa. Jadi nggak pernah tahu meditasi itu kayak gimana sih. Nah ini 5 kilo kan lumayan ya, kita mungkin sejam setengah. Kita sejam setengah di jalan, diem, nggak boleh ngomong sama kiri kanan, beneran nunduk, jalan. Ya lumayan jadi tenang, jadi kayak energinya ke-recharge lagi, walaupun kaki capek tapi energi dari dalamnya kayak ke-recharge gitu, jadi malah enak, tidur jadi lebih nyenyak habis. dengan menggunakan kebaya dan sanggulan itu mungkin prosesnya seperti apa sih Kak? Berapa lama tuh untuk itunya Kak? Kebayanya memang udah, aku kan harus mengikuti pakemnya Mangkunegaran ya, kebayanya udah ditentuin seperti apa, jadi ya aku mengikuti arahan Mas Didit aja, kebaya sama kainnya seperti apa, karena Mas Didit yang bikinin kebayanya. Habis itu kondenya sama makeup artisnya pakai dari Solo, karena aku nggak paham, takut salah nanti tusuk kondenya ini itu, jadi orang Solo aja yang langsung pakai. Pertama kali kondenya seperti apa sih? Kok bisa ditunjuk buat ikut acara itu? Nggak tahu Mas, aku diundang aja, menerima undangan, tiba-tiba datang undangan, ada Baca undangannya apa ada makna merupakan apa gitu Kak? upacara satu suro. Alasan yang kamu nggak ada di undangan? Nggak ada. Kami sampai itu sampai kemarin juga di upload sama kami. Ya namanya juga nyeker ya Kak, ya dinikmatin aja gitu. Jadi kayak refleksi, malah kan berasa kayak dipijit jalan di aspal 5 kilo. Seru sih, aku suka. Ada nggak jam dong? Apa Kirapnya? mungkin dari jam 7:30 ya, terus 1 jam setengah lah aku baru balik tuh 9:30 gitu. Kita baru balik. Lumayan lama sih, karena jalannya kan pakai kain ya, jadi yang pelan-pelan jalan. Apalah nggak pegang? Alhamdulillah enggak. Tapi itu ya baru pertama kali kakak ikut kirap ini. Baru pertama kali. Jadi memang aku nggak punya knowledge yang bisa aku jelaskan secara detail. Aku bukan orang Jawa dan setiap upacara Malam Satu Suro itu setiap keraton juga punya tradisinya beda-beda. Bahkan dari bajunya beda, dari tusuk kondenya pun beda. Aku kebetulan kirap yang di Mangkunegaran. Jadi ada pakem-pakem yang memang harus diikuti dan nggak semua sama. Makanya
aku benar-benar pasti undang, ngikutin peraturannya aja dan ikutin aja serangkaian acara seperti apa. Tapi merasa terhormat nggak sih lo sendiri bukan orang Jawa tapi diundang ke acara yang seperti itu? Jadi sesuatu lah, senang banget. Ya senang banget ya karena sebenarnya sebelumnya udah pernah ketemu sama Kanjeng Gus Gibran di acara lain. Dan Kanjeng Gus Gibran kan merupakan raja Buddha yang memang kekinian dan punya visi-visi yang luar biasa. Jadi pas ternyata diingat dan diundang lagi dan ikut perhiasan juga. Ada larangan nggak sepanjang selain berbicara Nggak boleh berisik, nggak boleh bikin konten, nggak boleh gini-gini terus. Jadi handphone tuh di tas. Yang bikin konten itu punya areanya sendiri. Jadi timku yang mau ngerekamin ya dia tentunya punya areanya sendiri. Itu kalau tapi ada juga momen-momen dimana semua harus taruh handphone, nggak boleh pakai flash yang pasti. Tapi kalau seandainya diajak lagi tahun depan mau? Mau dong. Aku selalu suka ngikutin. tapi di pagi-pagi nggak sih sama warga Gak boleh, warganya juga nggak boleh ngomong. Jadi sepi satu Solo, aku juga kaget. Gitu, jadi itu juga kayak wow, orang-orangnya juga nggak boleh ngomong. coba dong nggak sih inisiatif hari ini yang kemarin bekas jalan Udah bersih lah sekarang.